Dan saudara, informasi terkini arus balik Lebaran kita sapa jurnalis Kompas TV di sejumlah daerah. Di Terminal Kampung Rambutan ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Yanuar Ruslim. Di Pelabuhan Bakauheni Lampung ada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Serta di Gerbang Tol Cikatama ada jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Kita ke Triksi terlebih dahulu. Triksi, bagaimana arus balik di Terminal Kampung Rambutan pagi ini? Berapa total pemudik yang sudah tiba di Jakarta? Ya Asri, kalau kita berbicara tentang pemudik yang balik hari ini atau yang baru sampai di Jakarta pada hari ini, memang untuk datanya ini baru terkumpul nanti sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebenarnya Asri, kalau bisa dilihat secara langsung di layar kaca, ini sangat terlihat ya ada beberapa penumpang ataupun juga bis antar kota antar provinsi yang baru tiba di Terminal Kampung Rambutan dan membawa para pemudik yang baru tiba pada hari ini. Dari pagi tadi kami ada di sini sekitar pukul 6 pagi memang sudah ada beberapa kali bis antar kota antar provinsi yang datang baik dari timur, kemudian juga ada yang dari daerah barat begitu tiba di tempat ini membawa penumpang. Kalau tadi kami berbincang juga dengan beberapa penumpang menyebutkan mengapa kemudian mereka memilih hari balik pada hari ini atau tibanya di hari Senin, karena yang pertama ada beberapa yang memang mereka adalah pegawai aparatur sipil ASN. Dan ASN sendiri kita tahu ada memang kebijakan memperpanjang 1 hari hingga tanggal 8, 2 hari maksud kami, hingga tanggal 8 untuk kemudian mereka bisa bekerja dari manapun ataupun juga cukup fleksibel ya, sehingga ini menjadi salah satu untuk mengurai kepadatan ataupun juga arus balik pemudik. Nah lalu kemudian yang kedua ada pemudik-pemudik yang menyebutkan mereka kehabisan tiket ketika ingin pulang pada hari Minggu ataupun juga pada hari Sabtu yang tiba di sininya itu pada hari Minggu. Memang beberapa masyarakat ini yang bisa mendapatkan tiket ini sudah membelinya dari bulan lalu ataupun juga pada saat kepergian ini juga langsung membeli tiket agar tidak kehabisan. Maka dari itu adalah alasan-alasan ataupun juga hal-hal yang disampaikan tadi oleh para pemudik ketika mereka baru tiba di Jakarta. Tapi terkait dengan perjalanan disampaikan bahwa seluruhnya ini masih berada di taraf normal seperti pada tahun sebelumnya. Harga tiket memang ada yang naik, ada yang turun, tapi tidak sedikit juga Asri. Kalau tadi kami menemukan bahwa pemudik-pemudik yang berangkatnya menggunakan pesawat, tapi ketika pulang kembali ke Jakarta mereka memilih menggunakan transportasi bis antar kota antar provinsi. Ini dikarenakan tadi diceritakan bahwa ketika naik pesawat harganya masih di bawah 1 juta pada saat keberangkatan, sekitar 600.000 tadi dikatakan ke Palembang. Tapi ketika pulang ataupun juga ke arah Jakarta, harga tiket pesawat ini cukup naik tinggi. Naiknya cukup tinggi maksud kami. Ada yang 1 juta, ada yang mendapatkan di sekitar 2 juta, sehingga mereka memilih untuk menggunakan bis antar kota antar provinsi yang harganya masih masuk akal, masih masuk di kantong mereka, yakni di bawah 1 juta. Jadi itulah cerita-cerita dari para pemudik Asri yang pada hari ini baru tiba di Jakarta ataupun juga tepatnya di Terminal Kampung Rambutan. Nah, kita berbicara tentang sudah berapa banyak sebenarnya para pemudik yang datang. Kalau dari data yang disampaikan oleh Terminal Kampung Rambutan, sebenarnya puncak arus balik ini sudah terjadi pada tanggal 5 April 2025, yakni ada sekitar 12.169 penumpang yang tiba di tempat ini dengan perjalanan ataupun juga ada 448 bis antar kota antar provinsi. Tapi kalau kemarin pada hari Minggu Asri, ini masih angkanya di belasan ribu, yakni di 11.058 penumpang dengan kendaraan ataupun juga bis yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini ada 376. Kalau kita melihat dari tren data beberapa hari ini terkait dengan kedatangan maksud saya, sudah ada kenaikan dari pagi menjelang siang hari. Nah ini dari pagi sekitar pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang nanti angkanya meningkat, lalu kemudian nanti ada tren penurunan. Kalau dilihat dari hari Minggu kemarin ya, di jam 6 sampai jam 2 siang itu cukup banyak penumpang yang baru tiba atau pemudik yang baru tiba, lalu kemudian di malam hari justru pada pukul 10 hingga 6 pagi hari ini hanya ada sekitar 893 penumpang. Jadi memang trennya sudah menurun karena tadi juga ada beberapa hal yang kemudian dipilih oleh pemudik untuk kemudian mereka bisa menikmati perjalanan pulangnya dengan tidak macet-macetan ataupun juga
karena memang masih memiliki waktu untuk beristirahat, jadi sengaja memilih waktu untuk kembali ke Jakarta atau arus baliknya itu adalah pada hari Senin ataupun juga baru tiba pada hari Senin ini. Nah, tadi juga beberapa kali kami berbincang dengan beberapa masyarakat yang juga menceritakan bahwa ada memang kendala-kendala yang dialami pada saat perjalanan dari misalnya dari daerah Sumatera ya, dari Pulau Sumatera, seperti dari kehabisan tiket kapal, lalu kemudian juga dari perjalanan dari Bakauheni menuju Merak ini juga terjadi perlambatan. Nah, itu hanya beberapa titik saja yang mereka alami, tapi setidaknya seluruh perjalanan mereka merasakan nyaman dan juga aman, lalu kemudian juga waktunya ini tergolong masih normal dengan perjalanan sekitar ada yang 12 jam dari Palembang menuju Jakarta, ataupun juga tadi dari Banyuwangi hanya sekitar 7 atau 6 jam saja. Asri. Baik, selanjutnya kita ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di sana. Roma, kalau di Pelabuhan Bakauheni Lampung, bagaimana pantauan arus balik Lebaran? Ya, pagi Asri dan juga saudara, bahwasanya pantauan saya saat ini berada di Pelabuhan Bakauheni memang situasi saat ini memang ramai lancar oleh pemudik, di mana pemudik ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Memang sejak pagi tadi memang roda 2 dan juga roda 4 pemudik dari Sumatera mulai mendatangi Pelabuhan Bakauheni hendak ke Pulau Jawa. Memang pihak dari ASDP sendiri memang hari ini memang sudah lewat dari puncak arus balik pemudik dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Memang sampai saat ini data dari pihak ASDP sendiri sampai hari ini total penumpang yakni 162.880 penumpang atau pemudik yang sudah ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Yang ini terdiri dari jalan kaki dan juga penumpang yang berada di kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 Asri dan juga saudara. Juga kita melihat bahwasanya perbandingan memang sangat jauh dibandingkan saat Minggu malam, yakni pada puncaknya kendaraan pemudik dari Sumatera ini memang cenderung menurun. Jika kita bandingkan bahwasanya saat malam puncak malam Minggu kemarin memang kendaraan sempat tersendat atau antri berkilo begitu saat memasuki Pelabuhan Bakauheni. Namun sampai saat ini memang pantauan kami memang tidak ada kemacetan, ramai dan lancar. Memang sedikit tersendat yakni di area penampungan menunggu bersandarnya kapal di daerah Pelabuhan Bakauheni sendiri. Memang kalau kita lihat dari kendaraan sendiri memang saat ini memang didominasi dari Sumatera ya, atau dari Lampung, luar Lampung begitu maksud kami, yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni ini menuju Pulau Jawa, Asri. Baik, kalau di Bakauheni Lampung terjadi penurunan volume kendaraan yang cukup signifikan. Nah, lalu kalau di gerbang tol Cikatama seperti apa? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Henry Irawan di sana. Henry, bagaimana pantauan situasi arus balik di gerbang tol Cikatama pagi ini? Apakah one way nasional masih berlaku? Ya, baik Astri dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama Karawang ini saat ini sudah mulai terurai, tidak lagi terjadi antrian ke belakang. Berbeda halnya dengan beberapa jam atau tepatnya pada pukul 6 hingga pukul 7 tadi pagi, di mana terjadi antrian yang cukup luar biasa dan mengular cukup panjang, di mana antrian mengular dari kilometer 70 atau gerbang Cikatama ini hingga kilometer 75 wilayah Campaka, Purwakarta. Kondisi tersebut diakibatkan karena memang volume kendaraan dari arah timur atau arah Cirebon memang mengalami peningkatan pada malam hingga pagi tadi. Data yang kami catat dari pihak Jasa Marga bahwa kendaraan yang melintas atau bertransaksi di gerbang tol Cikatama ini hingga pukul 5 pagi tadi sebanyak 120.000 penumpang. Namun jumlah tersebut menurun sekitar 3.000 dibanding hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya angka atau volume kendaraan yang melintas sebanyak 124 kendaraan. Untuk one way nasional yang pada hari kemarin dibuka oleh Kapolri dari kilometer 414 kali Kangkung hingga kilometer 70 hingga pagi ini masih diberlakukan.
Sementara untuk kondisi kontraflow di tol Jakarta Cikampek juga masih diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama ini. Astrid. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Henry Irawan dari Gerbang Tol Cikatama. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan yang paling pertama memberikan live report Triksi Valencia bersama juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.